Pada kali ini kita akan belajar tentang VM lagi. Hanya saja tidak akan menggunakan hypervisor yang berbeda, yaitu di VMware. Jadi ini adalah tampilan awal dari VMware ya. Untuk membuat VM baru tentunya saja gampang banget. Kita klik create a new virtual machine. Lalu ini yang disarankan, yang ini tipikal yang direkomendasi ya. Lalu kita next aja. Lalu kita masukkan dulu lalu kita open, lalu kita next di bagian ini. Lalu misalnya kita mau memasukkan nama, misalnya kalau nama saya contohnya Ubuntu dan di username-nya Agan, passwordnya bebas ya, terserah. Lalu langsung di next aja di bagian password ini kalau sudah. Lalu kasih nama dulu, kayak contohnya Ubuntu server. Kalau sudah di bagian ini kita next. Lalu kita atur ininya ya, CJ nya kita cukup 10 GB aja. Next aja. Di sini memorinya segini ya. Lalu di bagian ini next aja. Lalu kita tunggu di bagian ini. Ya, di sini langkah-langkahnya sama seperti di VirtualBox tadi ya. Kalau kalau ini kita sudah saja ya, karena sudah ada langkah-langkahnya di VirtualBox, jadi nggak usah kita skip ya di bagian ini. Sampai di sini aja ya videonya. Untuk tadi kita belajar untuk membuat VM pada VMware. Ini saya sudah berhasil menginstal Ubuntu di VMware. Kalau misalnya teman-teman belum berhasil, silahkan tonton cara install Ubuntunya di session installation Ubuntu pada VirtualBox, karena cara-caranya itu sama persis. Nah sekarang gini, kalau misalnya di VirtualBox ketika teman-teman ingin mau zoom tampilan ini ya, jadi ke view kemudian style mode. Kalau di VMware caranya gini, teman-teman bisa masuk ke view juga, kemudian nanti di sini ada stretch guest, lalu klik ke aspect ratio stretch. Pilih yang mulia. Nanti teman-teman ini sudah bisa ngezoom ya, zoomnya bisa ditampilkan lebih besar lagi. Cukup segini saja. Nah sebesar itu ya. Nah, tampilan sekarang jauh lebih besar, atau kayak gini sekarang sudah lebih jelas ya. Itu saja pembahasan zoom dari VMware. Sudah punya virtual machine Ubuntu di VMware,
Selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang cloning. Nah, konsepnya persis ya dengan saat dengan pada saat di VirtualBox, yaitu kita bisa menggandakan VM kita menjadi berapapun yang kita mau. Contoh kasusnya misal kita ingin punya 5 virtual mesin Ubuntu server. Nah, daripada harus menginstal 5 kali, kan lebih baik kita menginstal sekali saja, kemudian nanti kita bisa cloning. Sekarang pada video kali ini kita akan belajar cloning di VMware. Pertama-tama di sini kita power off dulu ya. Di power off dulu, shutdown guys. Shutdown. Nah, oke. Di bagian ini kita akan mengcloning. Kita klik kanan di bagian ini, lalu geser ke bawah, ada ini menu manage, dan di sini ada clone. Kita clone aja, kita next. Di bagian ini kita ambil yang discretin the virtual machine, kita next lagi. Di bagian ini create full a clone, lalu di bagian nama kita namain semisalnya Ubuntu server 1 2, dan finish. Dan sudah ada Ubuntunya. Di sini kita belajar cloning VM, yaitu kita bisa memperbanyak VM kita menjadi berapapun yang kita mau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, kita sudah belajar cloning pada VMware. Selanjutnya pada video kali ini kita akan belajar tentang snapshot. Nah, sekali lagi, snapshot ini juga mirip banget ya konsepnya dengan VirtualBox, yaitu kita nanti bisa menandai status suatu VM, kemudian ketika nanti ada perubahan kita bisa kembali ke status sebelumnya dengan sangat mudah. Jadi kasus ini misal sekarang ada server yang sudah berjalan dengan baik, kemudian kita ingin melakukan perubahan pada server tersebut, tapi kita takut nih nanti ketika melakukan perubahan takutnya servernya malah error. Jadi sebelum melakukan perubahan kita bisa tandai dulu statusnya, kemudian nanti kita melakukan perubahan dan ada error, kita bisa kembali ke status sebelumnya dengan sangat mudah. Oke, seperti itu ya contoh kasusnya. Sekarang untuk membuktikannya kita seperti gini, kita clear dulu. Kemudian di sini kita ls. Ini kosong ya, jadi ls itu untuk melihat isi directory. Perhatikan di sini. Sekarang masih kosong. Nah, sekarang kita akan tandai status ini, jadi kita coba shutdown dulu.
Kemudian di VM-nya, jadi Ubuntu 2 ini saya klik kanan. Kemudian di sini nanti ada snapshot. Kita pilih tak snapshot. Sudah selesai. Lalu kita kasih namain Ubuntu snapshot. Kemudian kita coba nyalakan Ubuntu 2 ini. Kita coba nyalakan dulu. Coba login agan. Passwordnya kita clear dulu. Lalu ls. Perhatikan kan di sini masih kosong. Kemudian untuk contoh kasusnya kita akan melakukan beberapa konfigurasi. Misalnya kita buat beberapa file saja yang sama halnya dengan sebelumnya. Di kasus VirtualBox kita akan coba buat file A sampai D. Jadi status sebelum kita membuat file A sampai D. Jadi di sini kita bisa coba matikan VM kita. Klik kanan di bagian Ubuntu-nya, snapshot, terus teman-teman bisa pilih ini ya. Jadi ini untuk kembali ke default VM, kita coba ke sini. Kemudian di sini ada pertanyaan yang ya dengan restart snapshot ini nanti status yang sekarang itu akan hilang. Kemudian ada pertanyaan apakah apakah kita ingin restore ke default VM. Tentu saja kita pilih yes. Oke, langsung saja selesai ya. Di sini kita bisa coba power on lagi. Kita tunggu beberapa saat untuk bootingnya. Agen. Lalu passwordnya coba kita clear dulu. Kita coba ls dulu, dan perhatikan file-file tadi sudah hilang karena kita sudah kembali ke posisi snapshot default VM, yaitu posisi dimana sebelumnya dibuatnya file-file A sampai D txt. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Jadi di sini kita tadi belajar tentang snapshot. Sampai jumpa di video selanjutnya.
belajar ekspor dan import. Caranya kita ekspornya, klik dulu di bagian Ubuntu-nya, kita akan mengekspor Ubuntu server yang ini. Lalu kalian klik file, lalu export to OV. Di sini kalian pilih dulu untuk foldernya. Kayak di sini kita kasih di sini. Kita kasih nama Ubuntu server 3 ya. Kita coba save. Kita nunggu exporting Ubuntunya. Jika sudah ke ekspor, kita pergi ke file manager dulu. Kita cari yang tadi ya, Ubuntunya yang di mana ya? Ubuntu. Tadi kita namanya Ubuntu server 3, kita klik kanan untuk mengekspor. Klik kanan untuk mengimportnya. Cara mengimportnya kita open with atau open yang di atas ini ya. Kita open with aja VM, lalu kita pilih VMware Workstation. Lalu di bagian ini kasih nama. Dan sudah terisi sendiri. Lalu kita import. Lalu kita tunggu. Nanti kalau sudah ke import, kita coba nyalakannya. Dan di sini kita coba login. Kalau tidak bisa, kita CTRL-C di bagian ini. Enter ya. Kita coba login agan passwordnya. Dan sudah jadi. Itu saja video ekspor importnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.